Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan kasih tunjuk yaitu tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah ya. Seperti biasa, masih satu tema teman-teman, yaitu tanaman di 3 kali 3 meter saja, tapi hasilnya sangat luar biasa. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan petik yaitu cabai sehat teman-teman ya. Kenapa saya bilang cabai sehat? Kalau kita sebut organik, saya sendiri belum mempunyai sertifikat organik ya, dan juga lahannya hanya 3 kali 3 meter, jadi saya sebut tanaman sehat saja. Oke, ini tanaman bukan daun bawang ya, bayam hijau yang baru saya tanam dengan cabut ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, dan ini kuncinya sangat subur sekali, ataupun yang bisa disebut daun Cina. Itu buat gorengan sangat luar biasa enaknya teman-teman. Tuh, oke, saya kasih tunjuk ya cabenya ini teman-teman ya. Kenapa saya bilang cabai sehat? Karena budidayanya itu juga sehat, tidak menggunakan kimia. Pupuknya juga tidak menggunakan kimia. Oke, langsung saja ya, saya akan petik ya. Jadi untuk cabai ini bisa 2 hari maupun 3 hari sekali, bahkan 1 hari sekali saya petik, tergantung kebutuhan saya ya. Jadi di lahan 3 kali 3 meter itu membantu saya, membantu dalam segi apa? Membantu dalam segi kebutuhan makanan sehari-hari teman-teman ya. Ada sawi, ada kangkung ya. Nanti akan saya kasih tunjuk juga ya kangkung, di kalau tidak salah di kesempatan video yang akan datang. Nanti yang saya bagikan pada teman-teman, kangkung yang saya budidayakan secara sehat ini daunnya bisa lebar teman-teman ya. Nah, mungkin karena bahannya ya, bahan pupuknya teman-teman ya, bahan pupuknya itu dari gulma, dari sisa sawi ya. Kalau ada sawi yang sudah daun yang tua, itu saya bikin pupuk, daunnya itu kangkung itu lebar ya. Dan itu kangkung itu sudah berapa ya, 3 kali petik ya, sorry, kurang lebih 3 kali petik ya teman-teman ya. Oke, nah ini jadi untuk yang saya tanam cabai ini tidak banyak ya teman-teman, hanya 3 pokok cabai, tapi buahnya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri teman-teman ya. Nah, untuk sawinya memang sangat luar biasa untuk pertumbuhannya teman-teman ya. Dan juga sudah saya lengkapi untuk tanaman, ada tomat, ada tanaman jenis rimpang seperti kunyit, jahe, dan juga ini ya teman-teman, kacang panjang juga saya tanam ya. Dan kacang panjangnya yang sering saya kasih tunjuk pada teman-teman itu ya, itu sudah saya petik tadi, tapi sorry, tidak saya rekam teman-teman ya. Nah, kenapa saya petik? Karena saya bikin pembibitan ya. Jadi saya tidak berkebun secara alami saja, tapi untuk pembibitan juga saya mandiri itu ya. Nah, untuk asal mulanya bibit kacang ini juga dari limbah ya teman-teman ya, dari limbah, bukan limbah pasar ya, limbah dari limbah sayur yang belum dimasak, ada yang tua itu dibuang, saya ambil teman-teman. Saya iseng-iseng coba saya tanam di perkarangan 3 kali 3 meter, dan hasilnya sangat luar biasa. Mungkin kan memang tanahnya subur ya, bukan mungkin, memang subur tanahnya, karena saya sering menggunakan bahan organik. Untuk mulsa pun juga saya menggunakan organik ya. Nah, kalau di musim penghujan ini saya tidak menggunakan mulsa teman-teman ya. Kenapa? Karena ada hujan. Beda dengan musim kemarau ya. Kalau musim kemarau memang hujan itu tidak ada, jadi saya menggunakan mulsa itu supaya apa? Kelembapan tanah itu terjaga. Dan mulsa dari sisa, bukan sisa ya, mulsa dari gulma. Kalau di tempat teman-teman ada jerami, gunakan jerami untuk menggunakan dibikin mulsa, karena itu sangat membantu sekali tanaman teman-teman ya. Kalau itu sudah lapuk, sudah terdekomposisi, itu menjadi pupuk tanaman itu ya. Mau tanamannya cabai, mau sawi, mau kangkung ya, maupun tomat, pakai mulsa itu lebih bagus ya. Jangan khawatir nanti ada biasanya ya petani-petani ya, maupun sahabat-sahabat tani nanti menimbulkan jamur Pak. Jadi
tanaman kita jadi terserang. Oke, untuk jamur yang menyerang tanaman itu tidak asal nyerang teman-teman ya. Jadi ada tahapannya, ada SOP-nya juga untuk masalah penyakit, masalah hama seperti jamur ya. Dalam tanaman itu ada SOP-nya juga teman-teman ya. Kalau tanaman kita tidak sehat, sakit-sakitan pasti akan terserang. Sama seperti manusia teman-teman ya. Kalau imunnya itu lemah, pasti penyakit itu akan datang. Sama seperti tanaman. Tanaman kalau imunnya itu kuat ya, mau diserang sejenis apapun jamur ya tidak akan terkena ya, tidak mau teman-teman. Itu ya. Jadi ya nggak usah berpikir wah nanti terkena jamur ini, jangan khawatir teman-teman ya, jangan khawatir. Tuh, oke, hasilnya cabenya ini lumayan teman-teman, bisa kalau di skala rumah tangga kecil saja bisa 2 hari teman-teman ya. Tuh. Oke, dan di 3 hari yang lalu saya pupuk, itu hasilnya sangat luar biasa ya teman-teman ya, langsung kelihatan ya. Jadi untuk pupukan yang saya bikin ini memang seperti hasil seperti dipupuk dengan kimia, padahal hanya menggunakan rumput dan sisa tanaman saja untuk pupuknya. Itu pun saya proses ya, tapi prosesnya ini yang butuh lama teman-teman ya, karena yang saya bikin pupuk ini sudah hampir 3 tahun ya. Dan untuk ampasnya itu mau dibikin katalis sudah bisa ya, itu tinggal kita diamkan sampai mati, nanti kita hidupkan lagi untuk membuat katalis. Mau terserah katalis yang 1 apa katalis yang 2. Oke, ini kacang panjang ya yang saya bilang tadi di awal teman-teman ya, pertumbuhan sangat luar biasa, buahnya pun. Nah, oke, untuk buahnya ada 1 yang sudah tua ya, yang satunya lagi itu saya petik teman-teman. Banyak sekali teman-teman buahnya ini. Dan untuk pertumbuhannya seperti kimia ya. Nah, ini teman-teman saya kasih tunjuk, ini yang belum saya petik, ini nunggu tua dulu nanti akan saya petik. Yang satunya sudah saya petik teman-teman ya, saya jemur. Mudah-mudahan nanti saya kembangkan juga hasilnya seperti ini, karena indukannya seperti ini. Tuh. Oke, untuk daun bawangnya sangat gimoy-gimoy dan luar biasa ya. Ini juga awalnya juga dari limbah ya, sisa dapur. Saya tanam hanya 1 batang daun bawang. Itu sudah sekarang banyak sekali, bahkan 1 rumpun ini ya, kalau Bapak Bayu bilang itu kan daun bawang itu dalam ditanam 1 itu bisa menjadi 4 ya teman-teman. Tapi kalau saya ditanam 1 itu bisa menjadi 10 lebih. Tuh. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya, sangat subur sekali. Tuh, sudah menjadi banyak seperti ini. Banyak yang sudah saya jual juga teman-teman ya. Ada yang beli, saya ambilkan. Nah, cara pengambilannya sudah tahu ya teman-teman, pasti saya tidak mencabutnya, melainkan saya ambil daunnya saja. Tuh. Kalau diambil sama batangnya itu namanya bawang daun ya, tapi kalau diambil daunnya saja itu daun bawang teman-teman namanya. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman, khususnya bagi warga perkotaan dan juga petani-petani ya. Mudah-mudahan bisa sadar ya, kalau bertani itu sebenarnya tidak membutuhkan kimia, yang dibutuhkan adalah organik, bahan organik ya, bukan tanaman organik, bukan, tapi bahan organik. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bisa diambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, untuk di video selanjutnya akan saya kasih tunjuk ya, lahan di 10 kali 5 meter seperti apa hasilnya. Simak saja videonya di video yang akan datang. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai.